Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafila Fidah Hairunisa. Saya akan membawakan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki nama lengkap, yaitu Sulaiman bin Daud alaihissalam. Nasabnya berakhir pada Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Seperti yang kita ketahui, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki beberapa mukjizat, yaitu dapat mengerti dan berbicara dengan binatang. Kedua, memiliki kekuasaan dan kekayaan yang besar. Ketiga, memiliki pasukan berupa manusia, binatang, jin, bahkan angin. Alkisah, di suatu perjalanan Nabi Sulaiman dan para pasukannya menuju negeri Syam. Di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman mendengar seekor semut sedang berbicara satu sama lain. Semut satu berkata, "Wahai para semut, ayo masuk ke sarang kalian, atau tidak, kalian akan diinjak oleh pasukan Sulaiman." Semut yang lainnya berkata, "Sesungguhnya yang lewat itu adalah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penyayang. Namun, bisa saja kita malah terinjak oleh para kuda." Nabi Sulaiman tersenyum mendengar pujian dari semut itu. Akhirnya Nabi Sulaiman berdoa dan bersyukur kepada Allah. "Ya Allah, berikanlah aku ilham agar aku dapat mensyukuri anugerah yang Engkau telah berikan kepadaku." Akhirnya Nabi Sulaiman dan pasukannya berbelok arah. Di perjalanan, burung hudhud mengatakan kepada Nabi Sulaiman bahwa ada sumber air di depan. Mereka, para pasukan dan Nabi Sulaiman itu pergi ke sana. Sesampainya di sana, pasukan jin menggali sumber air tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh Nabi Sulaiman dan para pasukan lainnya. Saat beristirahat, Nabi Sulaiman sedang mengecek satu-satu para pasukannya. Dicek satu-satu, ada manusia ada, jin ada, terus angin ada juga, binatang-binatang lain ada juga, kecuali burung hudhud. Nabi Sulaiman kebingung di mana burung hudhud itu. Akhirnya Nabi Sulaiman memanggil-manggil burung hudhud. Burung hudhud datang dan berkata kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah, aku melihat apa yang engkau tidak lihat. Aku melihat sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang ratu yang mereka itu tidak menyembah Allah, melainkan mereka menyembah matahari." Untuk memastikan apa yang dikatakan burung hudhud tersebut, Nabi Sulaiman menulis surat dengan menggunakan kulit yang sangat indah. Akhirnya surat itu dibawa oleh burung hudhud untuk diberikan kepada Ratu Balqis. Surat itu dijatuhkanlah sama burung hudhud di sebelah Ratu Balqis. Ratu Balqis langsung mengambilnya dan membacanya. Setelah membacanya, Ratu Balqis menyatakan hal itu kepada para kaumnya. "Wahai kaumku, aku mendapatkan surat dari suatu kerajaan, yaitu kerajaan Sulaiman. Dia mengajak kita untuk tidak menyembah matahari tetapi menyembah Tuhannya Raja Sulaiman." Kaumnya menolak, "Tidak, kita tidak usah ikut ke situ. Ngapain kita harus itu? Kita kan sudah punya jalan sendiri." Akhirnya Ratu Balqis meminta kepada Raja Sulaiman agar membuat singgasana yang terbuat dan dilapisi oleh emas. Nabi Sulaiman pun menerimanya. Tak lama kemudian sudah jadi singgasana dengan berupa emas. Saat Ratu Balqis masuk, dia kaget. Bahkan dia merasa kalau itu bukan istananya. Dia kaget dan dia terkagum-kagumnya karena melihat singgasana yang sangat bagus. Akhirnya Ratu Balqis dan para kaumnya masuk Islam. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah kita harus selalu bersyukur kepada Allah dan selalu berdoa, serta kita tidak boleh sombong karena semua itu ya miliknya Allah, bukan miliknya kita. Seperti yang dilakukan Nabi Sulaiman tadi. Saat Nabi Sulaiman
bisa mendengar suara hewan atau memahami bahasa hewan, Nabi Sulaiman itu bersyukur kepada Allah, dia bisa dapat ilmu seperti itu. Kedua, Nabi Sulaiman itu bersikap adil, seperti Nabi Sulaiman mengecek satu-satu pasukannya. Berarti Nabi Sulaiman itu bertanggung jawab kepada pasukannya. Yang ketiga, itu tegas terhadap kemungkaran. Jadi kita itu harus tegas terhadap kemungkaran. Kita tidak biarin aja lah dia ini bukan jalannya kita, bukan. Kita harus mengajak orang-orang untuk masuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.